Mahal ang gasolina, iigwat ang lubot. Mahal ang gasolina. Take that booty clap. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gameplay. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi guys ya tutorial jadi kalian motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana aja kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah, di sini kan tinggal masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik akhir 15:21. Jika kalian juga sudah menambahkannya, kalian bisa kembali lagi di bagian detik awal. Nah, di sini ya. Dan di sini kan tinggal tambahkan saja foto yang kalian gunakan, guys. Caranya, klik saya tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video, dan pilih saja foto yang ingin kalian gunakan ya. Contoh di sini saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang saja fotonya ya sampai di bagian detik. Ini guys. Bentar ya. Detik 5:24 ya, kalian perpanjang. Bentar guys. Nah, sampai detik 5:24 perpanjang menggunakan yang ini guys. Ya sudah, kita tinggal kembali di awal dan pangkas dengan detik 3:13 ya menggunakan yang ini. Nah, ya sudah, kita tinggal klik saja foto yang ini dulu. Masih di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu distortion atau warp. Pilih ubin atau tiles. Kalian aktifkan tuh bagian mirror. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih ombang-ambing atau stilet. Sudutnya 90. Untuk frekuensinya kita ubah jadi sekitar berapa ya? 40-an aja lah ya, atau 50 guys. Untuk bagian magnitude-nya 20. Ya sudah, kembali. Tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi. Pilih ayun atau swing ya. Untuk frekuensinya kita ubah juga jadi sekitar 50-an. Sudut satunya ubah jadi 1,5. Sudut duanya juga 1,5. Ya sudah, kembali. Kita cek ya. Nah, oke ya. Ya sudah, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu blur. Pilih ini ya, linear streak guys. Nah, kalian bisa masuk di bagian tengah sini. Tandain di sini tahan paling awal. Tandain lagi ubah jadi 0 ya. Ya sudah selesai, kita tinggal masuk di foto yang ini. Kalian klik. Nah, di sini kalian tinggal masuk saya di bagian ini guys ya. Bentar guys. Masuk saya di bagian move dan transform, pilih yang ketiga ya. Nah, kalian bisa tandain aja di sini, tahan paling awal dan di bagian sini. Nah, di bagian tengah sini ya. Kita tinggal ubah saja jadi seperti ini, guys. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Kita cek. Nah, ya sudah, kembali. Di sini kita tinggal masuk saya di bagian ini ya, efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Nah, kalian tinggal aktifkan tuh bagian mirror untuk offset secara vertikal juga, dan masuk di bagian offset, tandain aja di sini 1000 dan di bagian sini kita tandain juga 0 ya, 0 sorry guys, 0, dan di bagian sini kita tinggal ubah saja ya menjadi min 5000 guys. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full di sini juga ya. Nah, kita cek. Nah, ya sudah, kembali. Masuk saya di bagian ini guys ya, botaran bayang. Aktifkan tuh bagian struknya ya. Di sini kita ubah saja menjadi sekitar 16. Warna hitam ini kita ubah jadi putih. Nah, karena di sini saya putih, jadi saya ubahnya jadi hitam ya. Kalian pakai yang putih aja, nggak apa-apa. Ya sudah, kembali guys. Kalian tinggal masuk saja di bagian ini guys ya. Efek lagi, tambahkan efek.
pilih saja ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya kita tinggal tandain keyframe dulu ya. Di bagian awal itu kita tinggal ubah saja menjadi 90. Nah, di bagian akhir kali ya guys ya, di bagian awal sih. Coba kita cek aja ya, dan di akhir kita ubah saja menjadi minus 125 ya. 125 kan paling akhir. Coba kita cek lagi guys ya. Oh enggak guys, kebalik ya. Di awal yang 125 dan yang di akhir itu 90 guys. Ya sudah, kita masuk di bagian frekuensi, ubah saja jadi 1 ini. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Di bagian sini ya. Dan di bagian awal kita ubah jadi 700 guys. Dan paling awal kita cek ya. Bentar guys. Nah, sorry guys, untuk sudutnya di sini cuman 125 guys ya. Sorry, di sini sudutnya cuma 125 aja. Nah, jadi itu kayak gini dia ke atas nanti ya, kayak gitu. Ya sudah, kita tinggal masuk di bagian magnitude. Untuk bagian sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja ya. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Oke. Ya sudah, kembali. Di sini kita tinggal masuk saja di bagian sini, di awal sini ya. Nah, kita tinggal tambahkan lagi foto. Contoh fotonya itu seperti ini guys. Nah, di sini jadi cowok ya fotonya. Nah, ya sudah, kita tinggal perpanjang saja ini fotonya ya sampai di detik akhir guys menggunakan yang ini. Ya sudah, kembali di awal. Nah, kita tinggal pangkas di detik sini ya. Detik 5.24. Nah, kalian klik saja kalian yang pangkas ini di atas. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk saja di bagian foto yang ini yang kita pangkas, masuk di bagian efek ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan efek yang namanya itu Mate, Max atau K. Pilih yang usap ini guys ya, atau wave. Nah, ya sudah, untuk awalnya ubah saja menjadi 50. Untuk bagian akhirnya 122,5 nggak apa-apa. Untuk bagian sudutnya kita ubah saja menjadi 45. Untuk bagian feedernya ubah jadi 0,6. Ya sudah, kembali. Pilih yang ini ya. Gandakan aja satu layer guys. Klik yang di atas, masuk di bagian efek, masuk di usap. Nah, untuk bagian awalnya menjadi minus 22 ya. Untuk bagian akhirnya ubah jadi 50. Untuk bagian sudutnya tetap ya, dia sudah kembali. Nah, kalian tinggal masuk di bagian move dan transform ini. Nah, kalian bisa masuk di tengah sini ya. Nah, bagian tengah sini. Nah, kalian bisa tandain dulu keyframe di bagian sini ya, di sini dulu, di sini dan di akhir. Untuk bagian ini kita tinggal geser ke atas sampai hilang tahun paling awal. Nanti yang bagian sini kita tinggal geser di sini ya. Nah, sekitar di sini guys. Ya sudah, kalian tinggal tahan paling akhir untuk yang di akhir, yang di awal dan paling awal. Ya sudah, kalian tinggal masih di bagian kurva, pilihkan ketiga kasih full. Untuk di bagian sini juga ya, pilihkan ketiga kasih full guys. Coba kita cek. Kayaknya kurang cocok guys ya, pilihkan ketiga ini aja, kasih gini guys, naik. Sini juga supaya dianya tuh cepat ya. Nah, ya sudah, kembali. Nah, kalian lakukan juga yang di bawah ya. Nah, tambahin di sini, dan di awal sini kita tinggal geser ke bawah sampai hilang. Tahan paling awal, yang di sini kita geser ke bagian sini ya. Nah, ya sudah, dan di akhir tahan paling akhir, kurvanya sama seperti ini. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini nantinya. Oke. Nah, oke, ini udah jadi ya guys ya. Jadi itu hasilnya kayak gini. Oke, ya sudah, kita di sini tinggal ubah saja guys ya, ubah lagi. Kita di sini tinggal kasihkan teks ya guys ya, teks. Nah, kita tinggal kasih teks di bagian detik sini ya. Detik 1:17, klik saya tanda plus bawah.
pilih bagian yang teks, dan di sini kan tinggal sesuaikan aja dengan keinginan kalian ya untuk teksnya, bebas. Oke, contoh seperti ini. Contoh saya seperti ini. Gear version. Nah, kayak gini guys ya. Ya sudah, pilih saja logo abu pojok kanan atas, pilih yang putih, dan bagian robot regular ini kan bebas ya, mau pakai teks yang gimana gitu. Contoh di sini saya pakai yang mana ya guys ya? Contoh saya pakai yang mana guys yang bagus ya? Nah, ini aja ya guys ya. Ya sudah, kita pilih saja pojok kiri atas ini, sekali klik ya, kalian klik. Nah, ya sudah, checklist saya pojok kanan atas guys. Nah, di sini kan tinggal masuk di bagian move dan transform, pilih icon ketiga dan zoom aja sedikit ya. Ya sudah, pilih icon ke-1, geser ke bawah sini. Nah, tandain. Nah, di sini kita tinggal pangkas di sini. Masuk lagi di move dan transform, masuk di tengah sini ya. Tandain di sini, dan di sini kita tinggal geser sebelah sini ya, sebelah kanan kiri sampai hilang. Nah, tahan paling awal, dan tuh yang di akhir kita geser sebelah kanan sampai hilang ya. Tahan paling akhir. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full. Untuk di sebelah sini pilih icon kedua kasih full ya. Jadi itu dia bakalan lewat kayak gini guys. Ya sudah, kita tinggal masih di bagian boron bayang. Aktifkan tuh struknya. Ini untuk warna untuk ini kita ubah jadi 1 ya. Ya sudah, masih di icon ketiga, aktifkan tuh bayangannya. Nah, jadi tuh kayak gitu dia guys. Keren guys ya. Ya sudah, kita tinggal klik saja ini teksnya. Masih di bagian efek, kita tambahkan efek ya. Pilih saja namanya distortion atau warp. Pilih lengkuan gelombang ini ya, atau wavefront. Nah, untuk bagian di awal sini kita tandain keyframe ya, dan di akhir 0. Di awal kita ubah jadi 1 atau berapa ya, sekitar 60 aja ya guys ya, soalnya ini pendek guys. Nah, ya sudah, untuk bagian sudutnya tetap, jaraknya kita ubah juga jadi sekitar 10. Untuk bagian magnitude-nya ubah saja menjadi sekitar 3 ya. Coba kita cek guys. Kayaknya kurang bagus ya guys ya. Untuk bagian tahapnya kita naikin aja jadi 1. Nah, kayak gitu ya. Untuk bagian jaraknya kita ubah saja menjadi 13 ya, supaya agak sedikit melengkung-melengkung gitu dia. Nah, oke. Ya sudah selesai, kita kembali guys. Nah, ini udah jadi ya. Ya sorry guys, ini bukan gitu di situ guys ya, boy. Sorry guys, saya ubah dulu ya, sorry. Di sini harusnya boy. Nah, huruf besar semua ya. Boy person. Nah, ya sudah, checklist. Nah, ya sudah selesai. Ini kita tahan aja guys di bawah sini supaya rapi gitu guys ya kelihatannya. Ya sudah, kita tinggal. Nah, ini kita tinggal klik saja foto yang paling panjang ini. Masih di bagian move dan transform. Pilih icon ketiga, tandain di sini tahan paling awal, dan di sini tinggal kita zoom aja ya. Nah, contoh seperti ini. Ya sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih nah seperti ini ya. Nah, ya sudah. Oh, ini untuk yang ini guys, kita tahan keyframe-nya geser di sini guys. Bit yang ini juga tahan geser bit yang ini guys. Nah, soalnya di sini untuk yang di sini kita bakalan pangkas, di sininya pangkas. Nah, jadi tuh kayak gini nanti dia. Nah, oke, untuk di sini tahan paling awal ya untuk ini. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk di bagian akhir. Tandain lagi di sini, dan di sini ubah jadi normal ya. Tahan paling akhir. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ke-3. Nah, biarkan aja kayak gitu ya. Ya sudah, kembali. Masuk di icon ke-1, klik lagi, dan bagian awal sini kita masuk ya. Tandain lagi di sini tahan paling awal, dan di sini ya kita geser aja ke bagian atas ya. Paskan dan ujung foto kalian yang bagian bawah. Ya sudah, masuk di akhir. Tandain lagi di sini. Kita geser ke bagian bawah, paskan dan ujung foto kalian yang bagian atas. Nah, ya sudah, nanti yang bagian akhir ini geser ke tengah ya, tahan paling akhir. Untuk kurvanya seperti ini, sama dan yang tadi ya. Nah, ya sudah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, oke.
Ya sudah, kita tinggal pangkas semuanya sesuai bit sampai di akhir guys ya. Nah ya sudah, kembali lagi di awal. Nah kan tinggal klik dulu foto yang pertama ini ya, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Kalian aktifkan tuh bagian mirror. Ya sudah, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang ambing, di tengah sini ada. Sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 1. Untuk magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal kita ubah jadi 150 ya. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full ya. Kayaknya setengah aja guys. Setengah aja ya. Nah kayak gitu. Ya sudah, kembali, kalian tinggal pilih yang ini aja dan gandakan satu layer. Klik ombang ambing di bawah. Untuk sudutnya kita ubah saja menjadi 45. Ya sudah, untuk bagian frekuensinya ubah jadi 2. Untuk bagian magnitudenya, keyframe yang di awal kita ubah saja menjadi 250. Tahun paling awal. Nah ya sudah selesai, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distortion toward, pilih turbulent displace ya. Nah untuk bagian offsetnya kita ubah jadi 64. Untuk bagian kekuatannya 153 untuk di awal, dan di akhir 0. Ya sudah, masuk di kurva, pilih yang ketiga, kasihnya seperti ini ya kurvanya, seperti biasa guys. Ya sudah, kembali, masuk di evolusi, ubah jadi 462. Di sini pilih yang XY, masuk di skala, ubah jadi sekitar 65 untuk di awal. Untuk di akhir jadi 3 ya. Kan paling akhir. Nah itu kayak gini nanti dia. Untuk bagian oktavnya jadi 1 guys. Kita cek ya. Nah kayak gitu ya. Ya sudah selesai, kita tinggal tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu burung gerak, di tengah sini ada. Pilih burung gerak ya, di bagian blur. Untuk bagian tune-nya kita ubah jadi 150. Ya sudah, kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Nah, tandain keyframe tahun paling akhir 0. Dan di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi 1 ya, tahun paling awal. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai setengah. Nah ini udah jadi. Nah ini udah jadi ya guys ya, kita tinggal kembali aja. Klik saja foto yang kecil ini. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya ubin, di tengah sini ada. Kita aktifkan untuk bagian mirror. Ya sudah, kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja ombang ambing ya, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya 90 untuk di awal. Dan di akhir kita ubah saja menjadi 200 berapa ya guys ya? 45 guys ya, 245. Kita cek ya. Nah jadi sudah, kita tinggal masuk di frekuensi, ubah jadi 1 aja nih, 50 sorry. Untuk bagian magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi sekitar 80-an ya, tahun paling awal guys. Kayaknya untuk sudutnya kebalik guys ya. Kita cek dulu ya. Sorry. Nah cocok ya. Jadi 90 di akhir, 245 di awal ya. Ya sudah, kembali guys. Tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu burung gerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja paparan gamma, di tengah sini ada. Nah kalian bisa tandain lagi di akhir sini 0. Dan di awal kalian ubah saja jadi 1 ya. Di sini saya pakai 50 aja guys, soalnya ini udah putih kali. Nah jadi tuh kayak gini.
Ya sudah, tinggal kembali aja. Pilih titik 3, salin efeknya dan tempel di semua foto ya. Coba kita cek dulu guys. Nah, beda guys, kita tinggal klik saja ombang ambingnya dulu. Untuk bagian ini keyframe di awal ini kayaknya kita ubah jadi 180 guys ya. Coba kita ubah jadi 180. Nah, ini tahan paling awal untuk yang minus yang 90 di awal ya. Yang 180 di akhir guys. Nah, jadi ke bawah gitu, oke. Ya sudah, kita tinggal kembali pilih titik ini, salin efeknya dan tempel di semua foto ya. Ntar guys, ini dihapus dulu. Nah, kalian tinggal tempel di semua foto sampai di akhir ya. Nah, ya sudah kan tempel semua sampai di akhir. Kita kembali di awal dulu ya. Nah, di sini kita tinggal masuk di bagian detik 8 6 ya. Kalian klik saja fotonya, masuk di bagian efek, kita tambahkan efek. Pilih saja yang namanya itu opacity, visibility. Pilih yang bagian berkedip atau bling ya. Untuk berkedipnya kita ubah saja menjadi sekitar 10 aja. Ya sudah, pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel di bagian sini guys ya, di bagian detik 13:1. Nah, ya sudah, kalian tinggal kembali di bagian detik sini, di bagian detik 10:19, klik fotonya, masih di bagian efek, kita tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu gambaran tepi, pilih bagian glow scan. Nah, di sini untuk bagian thresholdnya ubah jadi 0 untuk di akhir dan di awal jadi 1 ya. Ya sudah, masih di bagian smoothing ubah jadi 0,15. Nah, ini udah jadi ya. Kita tinggal klik saja foto yang ini guys, bentar ya. Nah, foto yang kecil ini bagian detik 8:24, klik fotonya, pilih titik pojok kanan atas, balik secara horizontal ya. Nah, langkahi satu foto yang kecil ini, balik lagi secara horizontal. Sini juga ya guys ya. Di bagian detik 11:7 dan di bagian detik 12:4 balikan. Nah, ini udah jadi, hasilnya tuh kayak gini. Mahal ang gasolina, iigwat ang lubot. Mahal ang gasolina, Nah, jadi sudah selesai. Kita di sini tinggal tambahkan saja efek ya. Kan tinggal kembali aja di awal. Klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini ya, dan perpanjang dulu sampai di akhir menggunakan yang ini. Ya sudah, pilih titik pojok kanan atas, pegangkan ke arah komposisi. Masuk saja di bagian color and fill, pilih yang warna putih. Ya sudah, pilih saja yang ini ya. Gandakan satu layer, kalian gandakan lagi satu kali ya. Ya sudah, kalian klik saja yang di tengah, masuk di bagian blending dan opacity. Pilih bagian kontras dan pilih yang overlay. Ya sudah, kembali. Masuk di bagian bawah dulu. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu lainnya. Pilih salin atau belakang atau copy background. Tambahkan efek lagi. Pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Nah, kan tinggal ubah saja exposure-nya menjadi minus 90. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur ya. Untuk kekuatannya kita ubah jadi 350. Ya sudah, kembali. Masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ini ya. Ya sudah, kalian tinggal kembali aja. Klik foto yang paling atas, yang bagian persipan yang paling atas, masuk di efek, tambahkan efek. Pilih saja salin latar belakang lagi di tengah sini ada. Nah, kalian tinggal kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih yang bagian ganti warna atau spot color atau refresh color. Nanti bagian warna merah ini kalian klik saja, masuk di bagian ini ya. Nah, di sini kita ubah jadi 68 yang bagian atas. Untuk bagian bawah 88. Bagian yang bawahnya lagi 38. Ya sudah, checklist pojok kanan atas. Masih di bagian yang warna birunya, pilih lagi yang ini dan ubah jadi 68 semua ya. Ini juga.
Ini juga. Ya sudah, checklist lagi. Kalian tinggal masih di bagian threshold, ubah saja menjadi 10. Untuk feedernya kita ubah jadi 40. Ya sudah selesai, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja paparan gamma ya, di tengah sini ada. Untuk bagian exposure-nya kita ubah jadi 15 yang ini. Untuk gamanya kita ubah saja menjadi sekitar 710. Nah, ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja namanya itu blur. Pilih pertajam atau sharpen. Untuk bagian kekuatannya ubah jadi 10. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu Matte Max atau K. Pilih yang skema atau vignette. Untuk bagian ukurannya ubah jadi sekitar 110 ya. Untuk bagian roughness-nya ubah jadi 80-an. Untuk bagian feedernya 1000. Dan kekuatannya kita ubah jadi 285. Untuk tinnya ubah jadi sekitar 100 ya. Ya sudah selesai, kita kembali guys. Ini udah jadi ya guys ya. Nah, ini udah jadi kayak gini. Oke. Nah, ya sudah, kita tinggal pilih saja pengaturan pojok kanan atas ini. Yang 30 fps jadi 60 dan export ya. Nah, oke guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, oke, saya pamit dulu, bye, sampai